Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang berada di sini. Perkenalkan, nama saya Rifka Oktaviana, saya dari tingkat 2B, Stikes Mutiara Mahakam, Samarinda. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari saya tentang epidemiologi mengenal penyakit menular lebih dalam. Baik, langsung saja pada pemateri, yaitu saya sendiri. Epidemiologi itu adalah sebagian ilmu yang mempelajari penyakit penular dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Dan dalam pemaparan materi saya ini tentang yang judulnya di atas tadi, kita akan membahas sedikit tentang mengenai studi epidemiologi dan perbedaan antara epidemi, endemi, dan pandemi ya teman-teman. Sebelum saya masuk di materi saya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa 3 materi tersebut yang saya paparkan di pertama materi saya? Baik, jika teman-teman belum tahu, saya akan memberitahunya ya teman-teman. Epidemiologi adalah penyakit yang menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Contohnya itu adalah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019. Avian influenza atau flu burung H5N1 yang biasa disebut seperti itu di Indonesia pada tahun 2012. Dan SARS-CoV-2 respiratory syndrome atau yang biasa disebut SARS di tahun 2003 ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau suatu golongan masyarakat. Contohnya itu adalah contoh penyakit yaitu seperti demam berdarah, DBD. Itu karena kita tidak seringnya menjaga lingkungan kita sehingga kita di lingkungan kita itu terjadi kotor seperti itu ya teman-teman, jadi banyak penyakit yang terjangkit dalam diri kita. Dan yang ketiga yaitu adalah pandemi. Pandemi sendiri merupakan endemi yang telah menyebar ke berbagai dunia dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Contohnya itu dari pandemi itu adalah COVID-19 yang pernah kita lalui di tahun sebelumnya ya teman-teman. Baik, lanjut pada definisi epidemiologi. Epidemiologi ada 4 ya teman-teman: epidemiologi, analitik, deskriptif, dan contoh deskriptif. Baik, langsung yang pertama, epidemiologi. Ilmu yang mempelajari cara penyebaran penyakit menular pada populasi manusia. Dan analitik itu adalah metode studi epidemiologi yang mencari hubungan sebab akibat dari penyakit menular. Deskriptif, metode studi epidemiologi yang memberikan gambaran tentang penyakit dan populasi yang terkena. Dan sedangkan contoh deskriptif itu adalah membuat grafik kasus secara cacar air pada anak-anak di kota ke-8 selama 5 tahun terakhir. Oke, lanjut. Contoh studi epidemiologi analitik. Seperti itu contohnya hubungan merokok dengan kanker paru-paru. Teman-teman pasti sudah tahu ya, di negara kita maupun di negara manapun itu pasti banyak ya orang-orang yang merokok seperti itu. Studi yang meneliti hubungan merokok dengan resiko terkena penyakit kanker paru-paru. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu penyakit dari merokok ini adalah contohnya seperti kanker paru-paru tersebut yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita itu berhenti atau hilangkan yang namanya merokok. Hubungan gigitan nyamuk dengan malaria. Nah, ini studi yang mempelajari hubungan gigitan nyamuk malaria dengan penyebaran penyakit malaria. Dan yang terakhir itu adalah hubungan air sumur, dangkal, dan diare. Di sini banyak ya teman-teman yang terjangkit diare, DBD, dan sebagainya.
Studi yang meneliti hubungan antara air sumur dangkal dan kejadian penyakit diare di sebuah desa. Lanjut, epidemi, endemi, dan pandemi. Apa bedanya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, epidemi, penyakit menular pada skala lokal. Dan yang kedua itu endemi, penyakit menular yang kronis atau terus-menerus ada di sebuah wilayah. Sedangkan yang pandemi, penyebaran penyakit menular secara luas hingga menjangkiti banyak negara. Contohnya COVID-19 ya teman-teman. Penyakit menular dan media penularannya. Difteri, penularan difteri melalui udara terapi, tapi bisa juga melalui kontak dengan yang terinfeksi dan benda yang terkontaminasi seperti mainan, pakaian, dan handuk. Nah, untuk teman-teman yang sering kurang hidup sehat atau lingkungannya seperti kurang bersih, mari kita bangkit untuk bersama seperti menjaga lingkungan yang sehat untuk kita pribadi ya, teman-teman. Baik, lanjut. Di sini ada medical staff, para tenaga medis berjuang untuk mengatasi penyebaran virus pada wabah pandemi seperti COVID-19 pada tahun yang lalu. Vaksinasi adalah suatu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit yang menular ya teman-teman. Kebersihan diri. Nah, ini kebersihan diri nih contohnya kita habis dari aktivitas, kurangnya kita menyadari tentang bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita sendiri. Contohnya seperti mencuci tangan sehabis beraktivitas atau sehabis kita terkontaminasi dengan benda-benda lain ya teman-teman. Ini wajib untuk kita selalu mencuci tangan agar hidup kita itu jauh dari penyakit dan tetap jadi sehat. Baik, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ya teman-teman. Baik, itu saja dari presentasi pribadi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.